lihat data yang tapi terkait Hola netizen yang tercinta, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung untuk memenuhi panggilan penyidik. Sandra Dewi diperiksa terkait kasus korupsi komoditas timah yang juga menjerat suaminya Harvey Muiz. Sandra Dewi tiba di Kejagung tampak mengenakan baju berwarna putih. Sandra Dewi tidak banyak memberikan komentar. Dia langsung memasuki ruang pemeriksaan dengan didampingi 2 orang. Detik-detik kaos ketika Sandra Dewi kelar diperiksa Dari situ aja, Mas. Kejaksaan Agung. Di situ aja. Mas Sandra mungkin tadi berapa pertanyaan? Tadi gimana pemeriksaannya, Mas Sandra? Jangan bikin berita-berita yang tidak benar. Tolong lihat data yang benar. Tapi terkait Ambil kiri, tolong dibantu. Permisi. Tadi berapa pertanyaan, Mas Sandra? Kanan. Ya, terus. Mas Sandra, dikit dong Mas Sandra, gimana Kak Sandra? Kanan. Sebelumnya, Kejagung menyita 2 mobil mewah milik Harvey Muiz terkait kasus dugaan korupsi timah. Salah satu mobil yang disita adalah Mini Cooper. Kejagung juga menyita 1 mobil mewah lainnya, yaitu Rolls Royce. Diketahui, Rolls Royce merupakan kado dari Harvey Muiz untuk istrinya Sandra Dewi. Dalam perkara ini, Kejagung sudah menetapkan 16 tersangka. Seorang diantaranya dijerat terkait perintangan penyidikan, sedangkan 15 tersangka lainnya dalam pokok perkara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Guys, kalau kasus ini kan aku lihat ya banyak netizen yang pedes-pedes kalau komen kayak apa, dan memang itu konsekuensi sosial. Tapi ada juga yang mengatakan saya tuh kayak tergelitik gitu bahwa pemahaman orang-orang Indonesia itu masih rendah soal kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi itu kejahatan untuk kejahatan yang merugikan bukan satu orang loh. Kayak saya menipu berbisnis dengan satu orang yang saya hadapi, itu pun harus menanggung konsekuensi. Tapi korupsi itu adalah kejahatan yang berdampak itu sangat luar biasa. Makanya Indonesia negara yang kaya tapi masih negara berkembang. Kenapa? Karena duit-duitnya, sumber daya alamnya itu dipergunakan suka-suka, dipergunakan tidak sesuai, tidak dipergunakan untuk kepentingan banyak orang, tapi hanya untuk kepentingan segelintir orang, memperkaya diri mereka masing-masing dengan akal-akal mereka, dengan cara-cara mereka, seperti itu. Dan menurut saya, kita tuh harus objektif melihat ini. Kita teriak-teriak mau adil, mau pemimpin adil dan adil. Giliran ini adalah proses untuk membuat keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi yang terjadi adalah nanti ke depan ada idola-idola kita yang mungkin kita akan tercelik. Wow, dia melakukan itu. Ya karena memang sistemnya seperti itu. Sekarang mau diberes-beresin. Jadi ya kita harus bersabar ya, kita sambil melihat gitu. Dan kita kalau sudah para aparat hukum udah nangkepin itu yang ini, nanti ada pengusaha-pengusaha jujur yang akan bekerja untuk masyarakat, yang mereka mungkin akan melakukannya sesuai dengan peraturan undang-undang dan tidak merugikan negara di sana. Tidak, kalau bicara merugikan negara itu bukan negara maksudnya yang misalnya presidennya yang bukan, tapi justru masyarakat Indonesia, karena konstitusi kita itu semua hasil bumi apa segala macam itu dipergunakan untuk kesejahteraan. Tapi yang terjadi, bayangin ya mereka yang korupsi, yang bukan korupsi, korupsi yang kayak menggunakan bisnis mereka dengan tidak benar, bayar pajak dengan tidak benar. Mereka tinggal di rumah mewah, semewah-mewahnya dengan kehidupan mereka yang private, yang luar biasa.
Tapi ada mirisnya, banyak orang yang belum makan, banyak orang yang nggak bisa sekolah. Ada anak-anak di pedalaman Papua, ada anak-anak di pedalaman Sulawesi, ada di pedalaman Kalimantan yang tidak menikmati fasilitas kesehatan dengan baik, pendidikan dengan baik. Nah, ini adalah salah satu upaya. Jadi kalau ada yang komen begini, netizen Indonesia kayak nggak ada dosanya, netizen Indonesia harusnya ngaca. Ini bukan dosa pribadi yang kita harus tanggung. Dosa pribadi aja membunuh kamu harus bertanggung jawab. Ini kalau korupsi adalah membunuh hak orang secara keseluruhan. Seperti itu. Indonesia sampai kapanpun tidak akan pernah maju kalau korupsinya tidak akan diselesaikan. Dan mari kita kasih apresiasi untuk petugas hukum, kejaksaan, kepolisian yang memberantas ini. Sambil kita kawal, jangan sampai mereka juga ikut korupsi di sana, mengambil, memberantas korupsi, tapi hasil-hasil dari yang mereka ini dikorupsi lagi. Nah, itu masyarakat harus perlu kawal. Sampai di sini saya pikir kita harus paham gitu. Hari ini Sandra Dewi diperiksa Kejagung terkait kasus korupsi komoditas timah. Ya guys, tadi pagi sebelum saat saya menuju sekolah ya, saya melihat Rieke Diah Pitaloka di berita di IG ya, dia bilang tolong periksa kasus ini sedetail mungkin. Siapapun yang terlibat, baik pihak swasta maupun kementerian, tolong diusut tuntas karena nilainya sangat-sangat fantastis. Beramai-ramai netizen berkata, wah itu Oning Bajuri, pinter ya dia, kata kita. Ya, memang wakil rakyat itu harus bukan cuma pinter ngomong, tapi harus ada perbuatan yang bagus. Kita tunggu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rieke Diah Pitaloka dalam kasus ini ya. Semoga bukan cuma semangat di omongan, tapi semangat juga di perbuatan. Amin. Nah, kita kembali ke Sandra Dewi. Ketika dia hadir untuk diperiksa guys, dia kan jalan bersama 2 orang, yaitu mungkin pengacaranya ya guys ya. Dan akhirnya dia muncul dan ada wartawan ditunggu oleh wartawan dan di komentar, gimana mbak, doain ya, katanya gitu sambil sarang heo. Ada tahu apa komentar netizen guys? Gila ya, masih bisa ketawa, masih bisa tersenyum manis lagi, kata gitu. Terus ada netizen yang bilang guys, ya iyalah kan dia tahu hukum di Indonesia, di Konoha ya kan, dia nggak bakal dimiskinkan, dia masih bisa menikmati harta-hartanya. Nah, kalau dia minta doainnya, apa komentar netizen guys? Ada netizen yang bilang gini, minta doain apa ya, kan bukan musibah, katanya kita. Nah, ada lagi yang bilang minta didoain supaya hartanya nggak disita. Ada lagi, ya deh saya doain supaya mbak dan teman-temannya mbak, suami mbak itu ketangkep dan dihukum seberat-beratnya. Bahkan ada lagi yang bilang guys, ya kita doain ya mbak ya, biar anda semua masuk penjara. Serem ya guys. Ya sih guys, saya juga sempat dia masih bisa tersenyum loh, dan dia nggak pakai masker gitu. Sampai netizen bilang, gili ya berani ya nggak pakai masker. Kalau gue mah udah muka gue udah tutup pakai masker ya. Saya pikir waktu lagi dia gini-giniin map, saya pikir dia malu nutupin, ternyata nggak, kalau untuk menghindari panas doang ya, bukan untuk menutupi rasa malu. Kembali ke Sandra Dewi ya guys ya. Tapi ada netizen yang mau saya serius komentar ya guys, serang terus katanya, kita serang mentalnya sampai dia jadi ODGJ. Jadi kita kalau melakukan kesalahan guys, hati-hati ya. Kalau ada yang komentarnya seperti ini, ngeri loh ya, ngeri. Dan kalau menurut saya mentalnya Sandra Dewi itu sebenarnya mungkin udah nggak enak ya guys. Karena kenapa? Kalau menurut saya dia udah ada infusan loh guys di tangannya, mungkin suntik vitamin C supaya nggak ngedrop, mungkin ya guys ya. Ya guys, memang gimana pun ya, namanya 271 triliun dan keadaan laut yang sudah rusak dengan penduduk yang susah mencari penghasilan gara-gara korupsi tambang timah ini, memang
menyedihkan ya guys ya, memprihatinkan. Tapi ya semoga Sandra Dewi dan Harvey Muiz juga semua yang tersangka ini benar-benar bertanggungjawabkan mengembalikan harta itu ya. Gimana pun ya namanya kutukan, karena ngambil uang ya guys ya, uang rakyat itu ambil uang orang miskin loh. Makanya ada netizen yang bilang nih maling ya. Semoga dipulangin deh ya, pulangin supaya kasihan kan. Kalau bisa sih minimal hutang Indonesia tuh kebayar ya, kan kita juga yang suruh bayar, pajaknya dinaikin lagi. Kalau keluarga Mbak Sandra Dewi dengan yang korupsi kan ketika itu dinaikin pajak ya nggak ngaruh, tapi buat kita ngaruh. Ya ada dua kemungkinan kenapa dia bisa tersenyum, karena untuk nutupi rasa malunya, tapi yang kedua memang mentalnya udah cukup kuat ya guys, karena udah kelamaan makan uang korupsi jadi nggak punya lagi hati nurani. Dengan dia memberikan sarang hiu itu, banyak orang yang bilang, wah kok dia ini masih tenang ya, masih senyum-senyum. Wah, padahal sebenarnya dia panikan, karena dia bilang kan sendiri kalau dia itu panikan. Dan dia datang ke Kejagung itu dengan memakai, kayak katanya si netizen sih, udah sederhana, tapi sebenarnya kan tasnya masih miu-miu, masih branded ya kan guys. Pulang-pulang mungkin disita katanya netizen, mungkin karena Sandra Dewi bilang sarang hiu, makanya dibilang ada netizen, dasar perempuan stres, sudah kebanyakan makan uang haram. Ya intinya guys, memang ya kedatangan Sandra Dewi ke Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi itu membuat banyak orang berkomentar loh guys. Komentarnya sadis-sadis ya, sampai ada yang berteriak maling-maling ya. Wartawan juga bilang, gimana Mbak rasanya timah makan ya. Tapi dibalik senyumnya Sandra Dewi, kita kan nggak tahu hatinya ya guys ya, apa dia memang bersedih. Kan kadang kita menutupi kesedihan kita atau masalah kita kan dia senyum ya. Nah apakah ini ada hubungannya dengan adanya infus di tangan ini, kita nggak tahu ya. Atau memang kedua, memang dia merasa yakin ya, dia tidak akan diapa-apain oleh Kejagung ya. Kalaupun memang dijadi masuk penjara itu pun cuma sebentar, karena ini kan Konoha. Dan kalau misalnya di negara-negara Cina atau negara-negara Korea gitu ya, kalau misalnya orang udah ketahuan korupsi itu biasanya malu guys pakai masker. Dan ini yang membuat netizen salut, jadi dia tidak memakai, bukannya salut ya guys, salut plus geram gitu ya. Kok nggak malu ya gitu, kok nggak ada malu ya. Karena kan dia juga ditemani oleh 2 orang pengacara ya guys. Tapi ya udahlah, kita tunggu apakah dia dari saksi menjadi tersangka ya, karena gimana pun katanya ada pengacaranya Joshua itu bisa naik dia menjadi tersangka, karena dia pasti tahu sumber uang suaminya.